Malam banjir baru saja berlalu, kota kecil Ciparangi tenggelam dalam kesunyian yang mensekam. Sungai yang biasanya jinak dan memberi kehidupan bagi warga sekitar kini berubah menjadi monster berwarna kokelat kemerahan menelan rumah, perahu bahkan nyawa manusia ke dalam pusarannya. Saat matahari terbit, aroma lumpur basah bercampur dengan bau bangkai hewan, serpihan kayu dan keringat keputusasaan memenuhi udara. Orang-orang berjalan tertatih di dalam lumpur mencari apapun yang masih bisa diselamatkan. Ada yang menggali tumpukan bata untuk menemukan periuk kecil, ada yang meraba jerami basah demi menyelamatkan segenggam padi yang belum berkekamba. Anak-anak duduk termenung di depan rangka rumah yang tinggal tiang, mata mereka kering setelah menangis semalaman. Kota itu bagai lukisan duka, suara ayam berkokok dan dentang lonceng gereja yang biasanya menyambut pagi kini hilang diganti isak tangis dan erangan panjang. Di tengah suasana suram itu tiba-tiba terdengar teriakan dari ujung kampung nelayan di tepi sungai. Astaga, salib itu, salib ada di sini! Kerumunan warga segera berlari ke arah suara. Mereka melangkah dalam lumpur setinggi mata kaki, pakaian kompang kamping, wajah berlumur tanah. Di hadapan mereka terbentang pemandangan yang tak terbayangkan, sebuah salib kayu setinggi hampir 2 meter yang biasanya terpangkang kokoh di atap menara gereja kini tergeletak utuh di depan gubuk reon milik Ibu Wati. Ibu Wati adalah seorang janda tua yang lemah, tinggal sendirian di gubuk kecil dari bambu dan seng berkarat. Hidupnya berasal dari menjahit jaring ikan orang lain. Malam banjir itu ia kehilangan anak laki-laki satu-satunya, jasadnya belum ditemukan. Namun pagi ini ketika ia membuka pintu dengan tubuh gemetar, salib kayu berlumur lumpur itu sudah terletak di depan rumahnya, seakan ada tangan gaib yang meletakkannya di sana. Orang-orang melongo, tak seorang pun berani menyentuh. Sebagian merapatkan tangan di dada, sebagian langsung berlutut. Tidak mungkin, salib seberat itu bagaimana bisa sampai ke sini? Apakah ini mukjizat? Bisikan menyebar cepat seperti api. Warga dari kampung seberang pun berdatangan, sepatu mereka kotor berlumpur tetapi tak seorang pun peduli. Semua menatap salib tua itu, kotor penuh tanah tetapi tetap utuh tanpa retakan sedikit pun. Romo Yusuf, imam muda yang baru 3 tahun melayani di paroki, datang dengan wajah pucat setelah semalaman menolong korban. Ia berlutut memeriksa salib dengan hati-hati. Salib itu dulunya dipasang dengan baut baja di puncak menara, mustahil terlepas tanpa kerusakan. Namun kini ia utuh, seakan ada tangan tak terlihat yang menurunkannya dengan lembut. Ibu Wati memegang jubah Romo dengan tangan gemetar, air matanya berkukuran. Romo, anak saya sudah pergi. Tapi mengapa Tuhan mengirim salib ini ke rumah saya? Apakah dia ingin mengatakan sesuatu kepada saya? Romo Yusuf tersekat. Dalam hatinya berkecamuk, tanya apakah ini hanya kebetulan atau sungguh tanda dari langit? Jika benar sebuah tanda, mengapa justru muncul di depan rumah paling miskin milik seorang ibu yang baru saja kehilangan segalanya? Orang-orang mulai terbagi dua. Kaum miskin meyakini ini adalah penghiburan dari Tuhan, tanda bahwa dia masih bersama mereka. Seorang kakek tua bersuara lantang, Tuhan memilih datang ke tempat paling menderita. Itu artinya dia ada di sisi kita. Namun kalangan berada terlihat ragu. Seorang juragan batu bata menggernyit, mungkin salib itu hanya hanyut terbawa arus. Kalau kita menyebutnya mukjizat, nanti orang luar menertawakan kita. Perkataan itu membuat sebagian orang mengangguk, sementara sebagian lain marah membantah. Suara perdebatan memanas seperti sarang lebah yang terusik. Dalam kekacauan itu, Romo Yusuf mengangkat tangan meminta semua diam. Suaranya serak tetapi tegas, saudara-saudari, jangan terburu-buru menilai. Entah ini mukjizat atau kebetulan, yang pasti Tuhan sedang mengingatkan kita sesuatu. Perhatikan, salib itu tidak jatuh di rumah siapapun yang kaya, melainkan di depan gubuk paling miskin. Bukankah mungkin Tuhan sedang meminta kita menoleh kepada mereka yang paling menderita? Kata-katanya menembus hening. Semua mata tertuju pada Ibu Wati yang memeluk salib itu erat, seakan memeluk satu-satunya keluarga yang tersisa. Beberapa orang menitikan air mata. Seorang pemuda anak pedagang berbisik lirih, mungkin benar kami sudah terlalu lama melupakan mereka. Pagi itu berita tentang salib menyebar ke seluruh Ciparangi. Ada rasa takut, ada pula harapan. Semua menunggu apakah ini awal dari sesuatu yang besar atau sekedar emosi yang akan padam. Romo Yusuf tahu sejak saat itu komunitasnya tidak akan pernah sama lagi. Dan dirinya pun tidak. Keesokan harinya halaman gereja yang setengah hancur berubah menjadi tempat berkumpul seluruh warga. Menara lonceng retak, dinding penuh bekas lumpur, namun orang-orang tetap berdesakan di sana. Kabar tentang salib yang ditemukan di depan gubuk Ibu Wati telah menyebar ke seluruh pelosok, bahkan sampai ke desa tetangga. Warga datang dengan hati yang bergejolak. Ada yang dipenuhi harapan, ada yang diliputi rasa ingin tahu, ada pula yang datang dengan penuh keraguan. Bagi mereka yang kehilangan rumah ternak, bahkan anggota keluarga, salib itu menjadi sekerka cahaya di tengah kegelapan. Namun bagi segelintir keluarga berada, itu hanyalah kebetulan yang diberi makna berlebihan.
Seorang pedagang kaya bernama Pak Surya berdiri tegak di depan kerumunan. Wajahnya keras, suaranya lantang. Saudara-saudara, jangan terperangkap dalam emosi. Saya sendiri melihat banjir menghanyutkan atap perahu dan batang pohon. Salib kayu besar itu pasti hanyut seperti benda lain. Jangan sampai kita ditertawakan orang luar karena menganggapnya mukjizat. Beberapa orang mengangguk, terutama dari kalangan berada yang tidak ingin nama baiknya terkoreng. Namun dari barisan belakang seorang nenek miskin bersandar pada tongkat, matanya berkakak, "Kakak saya lahir dan besar di sini sudah melewati banyak banjir. Rumah roboh, tembok gereja retak, tapi salib itu tidak pernah bergeser sejengkal pun dari menara. Mengapa sekarang tiba-tiba tergeletak di depan rumah Ibu Wati? Kalau bukan tanda lalu apa?" Suara nenek itu mengguncang hati banyak orang. Sebagian berbisik, sebagian mulai menangis. Tetapi perdebatan justru semakin sengit. Seorang pemuda bernama Anton, anak pedagang beras, maju dengan nada sinis, "Kalaupun benar itu tanda apa maksudnya? Apakah Tuhan ingin kita menanggung semua penderitaan kampung nelayan? Kita juga punya keluarga sendiri, kita tidak bisa selamanya mengurus mereka." Kalimat itu terasa seperti pisau. Orang miskin merasa diremehkan sementara orang kaya merasa seolah dipaksa. Suasana menegang seakan dua dunia berdiri saling berhadapan. Romo Yusuf yang berdiri di dekat altar rusak merasakan dadanya sesak. Ia tahu jika dibiarkan keretakan ini akan semakin dalam. Ia mengangkat sebuah salib kecil dari kayu zaitun lalu berbicara dengan suara bergetar, "Saudara-saudari, saya tidak bisa memastikan apakah itu mukjizat. Tetapi yang jelas Tuhan selalu menaruh salib di tengah penderitaan, bukan di tengah pesta. Bukankah itu panggilan bagi kita untuk menoleh kepada mereka yang sedang terpuruk?" Namun sebelum kata-katanya meredakan ketegangan, terdengar suara bening dari sisi kanan. Seorang gadis muda melangkah ke depan, bajunya lusuh masih basah oleh lumpur. Dia Lasari, anak 16 tahun dari kampung nelayan miskin. Malam banjir ia selamat setelah berpegangan pada batang pohon kelapa sementara kedua orang tuanya hilang di telan arus. Sari menunduk sebentar lalu menatap kerumunan dengan mata merah bengkak. "Aku melihat sendiri, Romo. Malam itu aku terjebak di atap gubuk tetangga. Air naik cepat, aku hampir hanyut. Tiba-tiba sesuatu besar menghantam dinding gubuk. Kupikir itu pohon. Tapi ketika menoleh aku melihat jelas itu salib dari menara gereja. Aku berteriak tapi tak ada yang mendengar. Salib itu berputar di arus lalu tersangkut tepat di depan rumah Ibu Wati. Demi nyawa orang tuaku itu bukan kebetulan." Kerumunan terdiam. Kata-kata gadis itu mengguncang banyak hati. Ia bukan orang berada yang harus menjaga kehormatan, melainkan seorang anak miskin yang baru saja kehilangan segalanya. Air matanya jatuh membasahi tanah menghadirkan keheningan penuh khidmat. Seorang ibu dari kalangan kaya menutup mulutnya menahan tangis. Seorang pemuda lain bergumam lirih, "Kalau benar begitu mungkinkah Tuhan sedang menunjukkan jalan bagi kita?" Namun Pak Surya masih menggeleng keras, "Itu hanya cerita anak kecil ketakutan. Kita tidak boleh mudah percaya." Sari menatapnya dengan berani, suaranya gemetar, "Namun jelas Pak boleh tidak percaya. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Dan jika Tuhan benar-benar ingin menegur kita lewat salib itu, apakah kita berani menutup mata?" Kata-kata itu menusuk hati semua yang hadir. Romo Yusuf merasakan bulu kuduknya berdiri. Dalam hatinya ia tahu kata-kata Sari lahir dari ketulusan, bukan dari ambisi. Matahari siang mulai terik, cahayanya menyorot ke arah altar yang retak. Debu berkilauan sekan menegaskan bahwa kebenaran sedang mencari jalannya di tengah kebingungan manusia. Romo Yusuf menghela napas panjang lalu berseru, "Mari kita tidak terjebak dalam perdebatan. Sebelum menentukan apakah ini mukjizat atau bukan, ada hal yang lebih penting. Saudara-saudara kita yang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, yang sedang lapar dan sakit. Tuhan mungkin menaruh salib di depan rumah miskin agar kita belajar menaruh hati kita di sana. Mari kita mulai dari situ." Kerumunan kembali hening. Ada yang menunduk malu, ada yang menitikan air mata. Dan di antara mereka gadis muda bernama Sari berdiri tegak seakan menjadi saksi hidup bahwa di balik lumpur dan duka masih ada suara Tuhan yang berbisik lewat kejadian sederhana. Hari itu perdebatan memang belum usai. Namun benih perubahan telah tertanam. Malam itu setelah semua orang pulang dengan hati penuh keraguan, halaman gereja kembali sunyi. Menara yang retak berdiri muram, sisa lumpur menggering di dinding. Hanya suara jangkrik dan deru sungai yang masih deras menjadi saksi. Di ruang kecil belakang gereja, Romo Yusuf duduk sendirian di depan meja kayu yang dipenuhi lilin. Tangannya meremas rosario, matanya menatap kosong ke arah salib kecil di dinding. Ia memikirkan kata-kata Sari sepanjang hari. Kesaksian gadis itu menusuk hatinya. Jika Tuhan benar-benar ingin menegur kita lewat salib itu, apakah kita berani menutup mata? Pertanyaan itu terus bergema. Romo sadar sebagai gembala umat ia tak bisa hanya berdiam. Akhirnya ia menyalakan lilin dan menunduk dalam doa, "Tuhan, aku hanyalah hamba-Mu yang lemah.
tunjukkanlah jalan. Jika engkau ingin kami menggulurkan tangan, maka berilah aku keberanian untuk melangkah lebih dulu. Pagi harinya Romo Yusuf bangun lebih awal. Matahari baru saja menyinari atap seng yang berlubang, suara ayam berkokok terdengar sayup. Ia memanggul keranjang rotan berisi sedikit beras minyak dan beberapa obat sederhana dari gudang gereja. Saat keluar ke halaman, beberapa orang muda sudah menunggunya. Rina, putri seorang pedagang, Andi si tukang kayu, dan Sari, gadis nelayan miskin yang menjadi saksi semalam. Rina tampak gugup. Ia jarang sekali menginjakkan kaki ke kampung nelayan di belakang gereja. Namun pagi itu wajahnya mantap. "Romo, saya ingin ikut. Kalau benar Tuhan menaruh salib di sana, saya juga ingin menaruh hati saya di sana," katanya pelan. Romo Yusuf tersenyum hangat. Ia tahu inilah benih kecil yang Tuhan tanam. Mereka berempat berjalan melewati jalan tanah besek. Lumpur masih menutupi sebagian jalur, meninggalkan bau anyir bercampur amisikan. Anak-anak berlari tanpa alas kaki menatap rombongan dengan rasa ingin tahu. Di depan gubuk reot, Ibu Wati terperanjat melihat mereka datang membawa keranjang. "Romo, kalian datang kemari, ibu kami hanya membawa sedikit makanan dan obat." "Tuhan ingin kita saling menolong," jawab Romo dengan senyum tulus. Ibu Wati menutup wajah dengan kedua tangan, menangis terisak. Sejak malam banjir belum ada satupun orang kaya datang menjenguknya. Kehadiran rombongan kecil itu bagai setetes air di tanah kering. Mereka kemudian berkeliling kampung. Romo Yusuf menyalurkan beras, Rina membagikan baju bekas yang masih layak, Andi membantu memperbaiki dinding bambu yang hampir roboh, sementara Sari menggendong anak-anak kecil yang masih ketakutan. Di setiap rumah mereka mendengar cerita pilu. Ada yang kehilangan orang tua, ada yang kehilangan ternak, ada yang kehilangan seluruh hidupnya. Namun setiap kali Romo Yusuf menatap mereka dengan mata penuh kasih, ada kekuatan baru yang lahir. Seorang lelaki tua yang duduk di reruntuhan rumahnya berkata lirih, "Seumur hidup saya belum pernah ada Romo yang datang ke sini. Saya pikir Tuhan pun sudah melupakan kami. Tapi hari ini saya merasa Dia hadir kembali." Kata-kata itu membuat Rina menunduk malu. Ia teringat betapa sering dirinya melewati kampung ini tanpa menoleh. Kini dadanya bergolak oleh rasa bersalah bercampur tekad untuk berubah. Berita kedatangan mereka menyebar cepat. Beberapa warga kaya diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Awalnya mereka hanya mensibir, menganggap Romo dan rombongan sekadar mencari perhatian. Namun ketika melihat anak-anak kecil berlari riang dengan baju kering atau mendengar tawa lega seorang ibu yang menerima obat untuk anaknya, hati mereka perlahan luluh. Sore itu ketika rombongan hendak kembali ke gereja, seorang pria bertubuh gemuk mendekat. Dialah Pak Surya, orang yang kemarin paling keras menentang. Ia membawa sekarung tepung gandum di punggung. Tanpa banyak bicara, ia meletakkannya di depan gubuk Ibu Wati lalu berkata singkat, "Tolong terima. Saya ingin membantu juga." Semua terdiam. Sari menatapnya dengan heran. Rina terkejut sementara Romo Yusuf hanya tersenyum. Ia tahu hati manusia bisa berubah ketika disentuh ketulusan. Matahari senja menyinari kampung nelayan yang porak-poranda, namun di antara reruntuhan itu muncul sekerka cahaya baru. Warga mulai berkumpul bukan hanya untuk menerima bantuan tapi juga untuk saling menolong. Beberapa pemuda spontan menawarkan diri membersihkan puing, beberapa ibu menyiapkan bubur dari beras yang dibagikan. Romo Yusuf berdiri di tengah mereka menatap jauh ke arah sungai. Di kejauhan salib besar yang tergeletak di depan rumah Ibu Wati tampak bersinar di terpa cahaya jingga. Ia berbisik dalam hati, "Terima kasih Tuhan. Engkau telah menjawab doaku. Mukjizatmu bukan hanya pada salib yang hanyut tetapi pada hati yang kau sentuh hari ini." Hari itu langkah pertama telah diambil. Masih kecil, masih rapuh, namun cukup untuk membuka jalan panjang menuju perubahan. Beberapa hari berlalu sejak kunjungan pertama Romo Yusuf ke kampung nelayan. Apa yang awalnya hanya sepetak kecil bantuan kini berkembang menjadi gerakan spontan. Setiap pagi sekelompok anak muda datang ke halaman gereja membawa apa saja yang bisa mereka kumpulkan, beras, sayur, pakaian bekas hingga papan kayu untuk memperbaiki rumah. Rina, putri seorang pedagang beras, menjadi salah satu yang paling giat. Ia menulis daftar keluarga yang paling membutuhkan lalu membagi tugas kepada teman-temannya. Andi si tukang kayu memimpin kelompok pemuda memperbaiki gubuk yang hampir roboh. Sementara itu Sari, meski masih remaja, mengajari anak-anak kecil membakar dan menulis di ruang belakang gereja yang setengah hancur. Romo Yusuf menatap semua itu dengan mata berbinar. Ia sadar api kecil yang dinyalakan salib di depan rumah Ibu Wati kini menjalar ke hati banyak orang. Setiap kali ia berdoa di kapel yang retak, ia merasa Tuhan berbisik, "Inilah mukjizatku. Bukan pada kayu salib melainkan pada kasih yang bangkit di tengah penderitaan." Namun tidak semua orang senang melihat perubahan ini.
Di rumah-rumah besar di jalan utama beberapa keluarga kaya mulai gelisah. Mereka melihat anak-anak mereka ikut serta waktu yang biasanya dipakai untuk belajar atau membantu usaha kini tersita untuk melayani orang miskin. Suatu sore Pak Surya mengumpulkan sejumlah keluarga berada di rumahnya. Dengan suara berat ia menggerutu, kalau begini terus paroki kita akan jadi bahan ejekan. Orang luar akan bilang kita perkaya takhayul hanya karena sebatang kayu hanyut. Lebih parah lagi, anak-anak muda sekarang sibuk mengurus gubuk reon ketimbang masa depan mereka. Seorang pedagang ikan menimpali benar. Saya khawatir kaum miskin nanti akan semakin berani menuntut. Mereka merasa didukung Romo lalu meminta ini dan itu. Beberapa orang mengangguk. Ada ketakutan tersembunyi jika solidaritas terus tumbuh, tembok tak kasat mata antara kaya dan miskin akan runtuh dan mereka kehilangan posisi nyaman. Sementara itu di kampung nelayan suasana berubah drastis. Rumah-rumah yang tadinya sunyi penuh tangis kini ramai oleh suara palu tawa anak-anak dan doa bersama. Setiap malam warga berkumpul di sekitar salib besar yang masih tergeletak di depan rumah Ibu Wati. Lilin-lilin kecil menyala menerangi wajah penuh harapan. Sari duduk di samping anak-anak kecil membakakan doa dengan suara lembut. Andi menyalakan obor untuk memastikan jalan tetap terang. Rina yang biasanya hanya mengenal dunia dagang kini duduk bersila di tanah besek berbagi roti dengan anak-anak kecil. Di tengah lingkaran itu Romo Yusuf berdiri sambil mengangkat tangan. Saudara-saudariku, jangan khawatir bila ada yang meremehkan kita. Ingat, kasih tidak membutuhkan pengakuan dari dunia. Kasih nyata ketika kita saling menolong. Inilah gereja yang sejati, bukan hanya bangunan megah tetapi hati yang terbuka. Suara tepuk tangan bercampur tangis haru. Orang-orang merasa ada kekuatan baru yang menyatukan mereka. Namun keesokan harinya kabar mengejutkan datang. Seorang pemuda bernama Teguh, anak keluarga berada, ditarik pulang dengan paksa oleh ayahnya karena dianggap terlalu dekat dengan orang miskin. Isak tangis Teguh terdengar ketika ia dipaksa masuk ke kereta kuda. Aku ingin tetap membantu ayah, biarkan aku melayani mereka, teriaknya. Kejadian itu mengguncang banyak orang. Beberapa pemuda lain menjadi ragu, takut dimarahi keluarga. Suasana yang semula penuh semangat mendadak diliputi bayang-bayang ketakutan. Malamnya Romo Yusuf berdoa di depan salib besar. Sari datang menghampiri, wajahnya kemas. Romo, apakah kita salah kalau semakin banyak orang kaya menentang? Bagaimana kalau mereka melarang semuanya? Romo menatap gadis itu dengan lembut. Sari, setiap langkah menuju kebaikan pasti ada rintangannya. Salib sendiri adalah tanda perjuangan, bukan kemewahan. Jangan takut, Tuhan selalu bersama kita. Sari menunduk, air mata menetes namun ia mengangguk tegas. Kalau begitu saya akan tetap di sini. Sekalipun orang lain pergi, saya tidak akan meninggalkan kampung ini. Kata-kata sederhana itu menyemangati semua orang. Rina menggenggam tangan Sari berkata, aku juga. Dan di situ tukang kayu mengangguk sambil tersenyum lebar. Kalau begitu mari kita teruskan. Malam itu di bawah sinar bulan pukat sekelompok kecil orang berdiri tegak di sekitar salib. Mereka bukan orang berkuasa, bukan orang kaya, hanya anak muda dengan hati sederhana. Namun dari kelompok kecil inilah sebuah gerakan besar mulai tumbuh, gerakan yang kelak akan mengubah wajah seluruh paroki. Kabar tentang kegiatan Romo Yusuf dan kelompok kecilnya semakin meluas. Hari demi hari kampung nelayan yang dulunya muram kini perlahan berubah. Anak-anak kembali tertawa, para ibu mendapat makanan hangat dan rumah-rumah reyon mulai diperbaiki. Namun perubahan ini justru memicu gelombang penolakan dari kalangan berada di jalan besar depan paroki. Suatu sore halaman rumah Pak Surya dipenuhi orang-orang kaya. Mereka duduk melingkar dengan wajah tegang. Pak Surya membuka pembicaraan dengan nada gusar, kalau terus dibiarkan Romo akan menyeret paroki ini ke arah yang berbahaya. Orang miskin kini merasa lebih diperhatikan daripada kita. Apa nanti mereka akan menuntut bagian dari usaha kita? Tidak bisa, seorang pedagang ikan mengangguk. Setuju, benar. Anak saya sekarang lebih sering ke kampung nelayan daripada membantu di gudang. Mereka sudah termakan pengaruh Romo. Yang lain menimpali, kita harus bertindak. Jika tidak, keseimbangan akan hilang. Malam itu keputusan bulat diambil, mereka akan menemui Romo Yusuf secara langsung untuk menegurnya. Keesokan pagi ketika Romo memimpin doa sederhana di kampung nelayan, rombongan pria kaya datang beramai-ramai. Wajah mereka kaku, langkahnya berat. Suasana yang semula riuh langsung hening. Anak-anak yang tadinya tertawa segera bersembunyi di balik dinding bambu. Pak Surya maju menunjuk Romo dengan telunjuk tajam. Romo, kukup, apa yang Anda lakukan ini berlebihan. Gereja seharusnya menjaga martabat, bukan ikut-ikutan membersihkan lumpur dan membagi beras murahan. Ini mempermalukan kita di mata dunia luar. Romo Yusuf berdiri tenang meski dadanya bergemuruh.
Pak Surya, apakah membantu orang miskin itu mempermalukan? Bukankah Injil berkata apa yang kamu lakukan untuk yang kecil ini kamu lakukan juga untuk Tuhan? Pak Surya membalas dengan suara meninggi, itu tafsiran Romo saja. Saya khawatir dengan cara ini orang miskin akan semakin manja. Mereka tidak akan berusaha, hanya menunggu belas kasihan. Sorak marah terdengar dari warga miskin di sekitar. Kami tidak minta dimanja, teriak seorang ibu. Kami hanya butuh sedikit pertolongan untuk bertahan hidup. Suasana memanas. Dua dinding tak kasat mata seakan berdiri kembali. Orang kaya dengan wajah keras, orang miskin dengan mata berkaka-kaka. Sari maju ke depan menatap Pak Surya dengan berani. Pak, malam banjir itu saya kehilangan kedua orang tua. Kalau bukan karena Romo dan teman-teman mungkin saya sudah mati kelaparan. Apakah itu salah? Apakah menolong orang seperti saya memalukan? Kata-kata Sari membuat sebagian orang kaya terdiam. Namun Pak Surya tetap keras kepala. Ia berbalik dengan wajah merah padam. Sebelum pergi ia sempat melempar angkaman. Kalau Romo terus begini jangan salahkan kami jika dukungan untuk gereja dicabut. Angkaman itu menusuk hati semua orang. Setelah rombongan pergi, kampung kembali muram. Warga miskin mulai gelisah, jika benar dukungan orang kaya dicabut bagaimana gereja akan bertahan. Malam itu Romo Yusuf duduk di kapel kecil yang retak. Lilin menyala redup, bayangan bergetar di dinding. Beban berat menekan dadanya. Apakah ia sudah melangkah terlalu jauh? Apakah benar tindakannya akan memeka bela paroki? Rina datang membawa termos berisi teh hangat. Ia duduk di samping Romo, wajah lelah tetapi penuh tekad. Romo, jangan goyah. Jika Tuhan menaruh salib di kampung nelayan berarti itulah arah yang harus kita ikuti. Saya yakin meski ditolak orang kaya, kebenaran tetap akan menang. Andi menambahkan sambil menggusap keringat di dahinya. Kami tukang kayu nelayan orang kecil. Tapi kami tidak takut bekerja bersama Romo. Kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Sari yang duduk di lantai tanah menatap Romo dengan mata berbinar. Romo, orang tuaku sudah tiada. Tapi sejak Romo datang aku merasa punya keluarga lagi. Tolong jangan berhenti. Air mata menitik di mata Romo. Ia menggenggam tangan ketiga anak muda itu merasakan kekuatan baru. Ia sadar meski banyak yang menentang, aplikasi ini tidak boleh padam. Hari-hari berikutnya menjadi ujian. Beberapa keluarga kaya benar-benar menghentikan sumbangan ke gereja. Dana renovasi yang tadinya dijanjikan mendadak dicabut. Gosip pun beredar menyebut Romo Yusuf hanya imam muda yang naif tidak tahu mengurus umat. Namun anehnya justru di tengah tekanan semangat kelompok kecil itu semakin menyala. Warga miskin yang dulunya pasif kini ikut bergerak. Mereka saling berbagi, memperbaiki rumah bersama, bahkan menyisihkan sedikit hasil tangkapan ikan untuk tetangga yang lebih menderita. Dan setiap malam mereka tetap berkumpul di depan salib besar menyalakan lilin, berdoa dengan keyakinan penuh. Salib yang dulu hanyut kini menjadi pusat harapan baru. Romo Yusuf berdiri di tengah mereka menatap langit malam. Ia berbisik, Tuhan, jika ini jalan yang kau kehendaki aku siap memikulnya. Biarlah kasih menjadi jawaban kami atas kebencian. Dalam hatinya ia tahu ujian baru saja dimulai. Beberapa minggu setelah angkaman Pak Surya, suasana paroki Ciparanji semakin terbela. Di satu sisi kampung nelayan terus dipenuhi semangat baru. Orang miskin dan sekelompok kecil relawan bekerja bahu-membahu membangun kembali rumah, berbagi makanan dan berdoa setiap malam di depan salib besar. Di sisi lain keluarga kaya semakin menjauh, enggan hadir di pertemuan, bahkan beberapa tidak lagi datang ke misa minggu. Romo Yusuf merasa hatinya terkoyak. Ia mencintai seluruh umatnya baik kaya maupun miskin. Namun jurang di antara mereka semakin lebar. Ia hanya bisa berdoa agar Tuhan sendiri yang menjembatani. Doa itu dijawab dengan cara yang tak terduga. Suatu malam hujan deras mengguyur lagi. Sungai yang belum sepenuhnya surut meluap sedikit membuat banyak orang cemas. Di rumah megah milik Pak Surya, keluarga kaya berkumpul panik karena dinding belakang rumah retak dan hampir roboh. Anak perempuan bungsu Pak Surya, Putri, terjebak di kamar lantai bawah. Air mulai merembes masuk, sementara pintu terkunci karena kayu menggembang akibat air. Jeritan gadis kecil itu menggema, "Ayah, tolong, aku tidak bisa keluar." Pak Surya berusaha mendobrak tetapi sia-sia. Panik menyelimuti seluruh rumah. Orang-orang berteriak, sebagian lari mencari bantuan. Namun siapa yang berani di tengah hujan deras dan banjir kecil yang tiba-tiba datang? Ketika kabar sampai ke kampung nelayan, Andi dan beberapa pemuda tanpa pikir panjang segera berlari ke rumah Pak Surya. Sari ikut meski tubuhnya masih lemah. "Kita tidak bisa membiarkan anak kecil terjebak," katanya tegas. Mereka tiba di rumah mega itu dengan nafas terengah. Pak Surya terkejut melihat wajah-wajah yang ia hina beberapa minggu lalu. "Kenapa kalian datang? Ini bukan urusan kalian," teriaknya. Andi menjawab singkat, "Anakmu sedang dalam bahaya. Itu urusan kita semua." Tanpa menunggu restu para pemuda langsung mendobrak pintu belakang. Rina yang ikut bersama rombongan menenangkan istri Pak Surya yang menangis histeris. Sementara itu Sari merangkak masuk lewat jendela sempit menenangkan Putri yang menangis ketakutan.
Jangan takut, aku di sini. Kita akan keluar bersama, bisiknya. Dengan bantuan Andi dan pemuda lain akhirnya pintu berhasil terbuka. Putri dipeluk erat oleh ayahnya, tubuhnya menggigil. Semua orang lega, air mata bercampur hujan. Pak Surya berdiri terpaku menatap orang-orang miskin yang berdiri basah kuyup di ruang tamunya. Mereka yang dulu ia pandang rendah kini justru menjadi penyelamat anaknya. Malam itu setelah keadaan tenang, Pak Surya memanggil Romo Yusuf. Wajahnya penuh rasa malu dan penyesalan. Romo, saya tidak tahu harus berkata apa. Mereka yang saya anggap lemah ternyata yang paling berani. Mereka menyelamatkan putri saya sementara saya hanya bisa berdiri tak berdaya. Romo menatapnya lembut. Pak Surya kasih tidak memilih siapa yang kaya atau miskin. Kasih hanya tahu memberi. Dan malam ini Tuhan menunjukkan bahwa tembok yang kita bangun sendiri sebenarnya bisa runtuh jika kita berani membuka hati. Air mata menetes di pipi Pak Surya. Untuk pertama kalinya ia menunduk dalam-dalam di hadapan Romo dan berkata lirih, saya salah. Tolong ajari saya bagaimana memulai lagi. Keesokan paginya berita penyelamatan putri menyebar cepat. Warga kaya yang semula keras kepala mulai goyah. Mereka malu melihat keberanian orang-orang yang selama ini mereka remehkan. Perlahan beberapa dari mereka mendekati Romo menawarkan bantuan. Ada yang menyumbang bahan bangunan, ada yang menyerahkan beras, bahkan ada yang menawarkan tenaga untuk membersihkan puing. Di kampung nelayan suasana semakin hidup. Untuk pertama kalinya orang kaya dan miskin berdiri di tanah yang sama bekerja bersama. Salib besar di depan rumah Ibu Wati seolah menjadi saksi bisu dari bencana dan perpecahan. Kini lahir kesatuan yang rapuh namun nyata. Sari duduk di samping putri membantunya membaca huruf. Gadis kecil itu menatapnya dengan kagum lalu berkata polos, Kak Sari, kamu pahlawan saya. Kata sederhana itu membuat Sari tersenyum sambil menahan tangis. Ia merasa orang tuanya yang hilang akan bangga melihatnya hari ini. Malam harinya saat lilin-lilin dinyalakan di sekitar salib, Romo Yusuf berdiri di tengah kerumunan. Suaranya tenang tapi penuh semangat. Saudara-saudari, malam ini kita menyaksikan bagaimana kasih mampu menembus tembok yang kita bangun sendiri. Orang miskin menolong orang kaya dan orang kaya kini belajar rendah hati. Bukankah ini yang Tuhan kehendaki? Salib besar itu yang dulu hanyut dalam banjir kini menjadi jembatan bagi kita semua. Kerumunan terdiam lalu peka dalam tepuk tangan dan tanggisan. Orang-orang saling berpelukan tanpa memandang siapa miskin siapa kaya. Untuk pertama kalinya sejak banjir besar, paroki Ciparanji benar-benar merasakan arti kata keluarga. Dan di tengah cahaya lilin yang berkilauan, salib besar itu tampak semakin hidup, seakan-akan ia tersenyum menyaksikan mukjizat yang lahir bukan dari langit melainkan dari hati manusia yang mau berubah. Musim hujan telah berakhir. Sungai Ciparanji yang beberapa bulan lalu menggamuk kini menggalir tenang memantulkan cahaya matahari pagi. Di tepian anak-anak berlarian riang menangkap ikan kecil sambil tertawa lepas. Suasana kampung nelayan berubah drastis, dari reruntuhan penuh tangis kini menjadi komunitas penuh harapan. Rumah-rumah reot sudah banyak diperbaiki. Beberapa berdinding bambu baru, sebagian beratap seng yang lebih kokoh. Gereja kecil yang sempat retak kini perlahan direnovasi, bukan hanya dengan uang keluarga berada tetapi juga dengan tenaga warga miskin yang menyumbangkan keringat mereka. Setiap sore halaman depan gereja menjadi tempat berkumpul. Orang kaya dan miskin duduk bersama berbagi makanan, mendengar cerita, bahkan belajar bersama. Sari mengajar anak-anak membaca, putri duduk di sampingnya. Rina membantu para ibu memasak bubur untuk orang tua yang sakit, sementara Andi dan para pemuda membuat meja sederhana dari kayu bekas untuk dipakai di kelas darurat. Di pusat semua itu salib besar yang dulu hanyut masih terbaring di depan rumah Ibu Wati. Kayu itu tidak lagi dipandang sekadar benda melainkan simbol perjalanan panjang dari bencana, perpecahan hingga persatuan. Orang-orang menyalakan lilin di sekitarnya setiap malam, bukan lagi dengan tangis putus asa tetapi dengan senyum penuh syukur. Suatu minggu pagi gereja penuh sesak. Tidak ada lagi bangku khusus untuk orang kaya di depan atau orang miskin berdiri di belakang. Semua bercampur duduk berdampingan. Romo Yusuf berdiri di altar sederhana menatap umatnya dengan mata berkakak-kakak. Saudara-saudariku, hari ini kita merayakan bukan hanya misa tetapi juga mukjizat yang Tuhan kerjakan di tengah kita. Mukjizat itu bukan sekadar salib yang hanyut melainkan hati yang berubah. Bukankah kini kita merasakan bahwa di hadapan Tuhan tidak ada kaya atau miskin, semua adalah anaknya? Suara Romo bergetar namun tegas. Jemaat terdiam lalu beberapa orang mulai menangis. Seorang ibu miskin meraih tangan seorang nyonya kaya di sampingnya. Mereka berpelukan, air mata menggalir. Dulu saya malu masuk gereja, bisik si ibu. Sekarang mari kita masuk bersama, jawab sang nyonya dengan senyum lembut. Setelah misa, halaman gereja dipenuhi tawa. Anak-anak bermain, orang dewasa membicarakan rencana membangun sekolah kecil untuk anak nelayan. Ide itu datang dari Sari, didukung penuh oleh Rina dan para pemuda. Bahkan Pak Surya yang dulu keras kepala kini berdiri di samping Romo dengan wajah penuh penyesalan dan tekad baru.
Romo, izinkan saya menyumbang kayu dan semen untuk sekolah itu. Saya ingin menebus kesalahan saya, katanya lirih. Romo menepuk bahunya tersenyum. Tuhan sudah mengampuni sejak lama, Pak Surya. Kini mari kita membangun bersama. Di malam terakhir musim doa di sekitar salib, ribuan lilin kecil dinyalakan. Langit gelap bertabur bintang, angin sungai berembus lembut. Semua orang berkumpul, kaya miskin tua muda bahkan mereka yang bukan Katolik ikut hadir. Romo Yusuf berdiri di tengah lingkaran besar, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Saudara-saudariku, lihatlah salib ini. Ia pernah jatuh dari menara, hanyut di arus banjir lalu berhenti di depan rumah paling miskin. Itu bukan kebetulan. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kasih-Nya paling nyata di tempat yang paling menderita. Dan sekarang kita semua telah belajar mukjizat bukan hanya tanda dari langit melainkan tindakan kasih kita sehari-hari. Kerumunan menjawab dengan tepuk tangan lalu peka dalam lagu doa. Suara mereka berpadu bergema bersama gemerisik sungai melambung ke langit malam. Ibu Wati yang dulu kehilangan anak dan merasa ditinggalkan kini duduk di kursi bambu dengan senyum damai. Di sekelilingnya anak-anak kecil berlari riang. Ia berbisik pada Sarinak, dulu aku merasa Tuhan jauh, tapi sekarang aku tahu Dia selalu dekat. Salib yang jatuh di depan rumahku adalah tanda bahwa Dia memilih kampung ini untuk membangkitkan kasih. Sari menggenggam tangannya, erat matanya berbinar. Ia tahu meski kehilangan orang tua, kini ia memiliki keluarga jauh lebih besar, seluruh paroki Ciparangi. Waktu berjalan dan cerita tentang salib hanyut dari Ciparangi menyebar ke desa-desa sekitar. Banyak orang datang berziarah bukan untuk melihat kayu itu melainkan untuk menyaksikan perubahan nyata. Orang kaya dan miskin duduk bersama, bekerja bersama, berdoa bersama. Paroki Ciparangi yang dulu terbelah kini menjadi pelita kecil di tengah kegelapan. Dari bencana lahir persaudaraan baru. Dari air mata tumbuh senyum. Dari sebuah salib tua lahir mukjizat sejati. Dan setiap kali orang melintas di depan rumah Ibu Wati, mereka berhenti sejenak menatap salib besar itu dengan hati penuh syukur. Mereka tahu mukjizat tidak pernah benar-benar selesai. Ia hidup di setiap tangan yang rela berbagi, di setiap hati yang mau mengampuni, di setiap langkah kecil yang membawa terang. Malam itu sebelum lilin-lilin padam, Romo Yusuf berdoa dalam hati, Tuhan, Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa mukjizat terbesar bukanlah tanda di langit melainkan kasih yang mengubah hati. Biarlah paroki kecil ini selalu menjadi saksi-Mu agar setiap generasi tahu salib hanyut itu adalah awal dari kebangkitan kami. Dan di bawah cahaya bulan salib besar itu tetap terbaring tenang penanda abadi bahwa kasih mampu menembus segala perpecahan. Kisah di paroki kecil ini mengingatkan kita bahwa mukjizat sejati bukan hanya pada tanda di langit tetapi pada hati manusia yang mau berubah. Kasih tidak mengenal batas kaya atau miskin, besar atau kecil. Saat kita berani membuka hati menolong yang lemah dan berjalan bersama dalam penderitaan, disitulah Tuhan hadir nyata. Perbedaan status sosial seringkali membangun tembok tak kasat mata. Namun ketika ada keberanian untuk merobohkannya dengan kasih dan kepedulian, lahirlah sebuah komunitas baru yang lebih kuat, lebih adil dan lebih penuh harapan. Pesan utamanya sederhana tetapi dalam: setiap tangan yang mau berbagi, setiap hati yang mau mengampuni, itulah mukjizat terbesar. Teman-teman, kalau kisah ini menyentuh hati kalian, mari kita belajar untuk tidak menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Mulailah dari hal kecil, berbagi makanan, menyapa tetangga yang kesusahan, atau sekadar mendengarkan mereka yang sedang terluka. Jangan lupa juga untuk mendukung kami agar bisa terus menghadirkan kisah penuh makna seperti ini. Klik tombol like, bagikan video ini kepada teman-teman dan tekan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Karena siapa tahu lewat tindakan sederhana kita hari ini mukjizat besar sedang dimulai.